Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita adalah seorang yang kaya. Tetapi apa sebenarnya tolok ukur untuk menyatakan seseorang itu kaya? Kita tidak sedang berdiskusi, hanya sekedar memastikan bahwa kita paham betul siapa yang dimaksud dengan orang kaya oleh Yesus hari ini. Kita berharap dan yakin bahwa apa yang kita miliki dapat membawa kita pada keselamatan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, dan kita tidak termasuk dari orang atau mereka-mereka yang dibicarakan orang, yang walaupun kaya raya tetapi susah melewati pintu keselamatan, yakni mereka dengan nama beken koruptor misalnya. Ya, sama dengan orang muda yang ingin memperoleh surga, dengan bangga ia bertutur kepada Yesus bahwa dirinya adalah orang yang taat beragama. Ia kaya tetapi tidak nyolong, tidak merugikan orang lain. Sesuai tuntutan hukum, pemuda yang kaya itu lolos seleksi calon penghuni surga. Namun Tuhan meminta lebih dari itu. Tuhan meminta supaya ia tidak melekat pada harta dunia. Orang muda itu sedih, galau, karena jeripayahnya harus diserahkan kepada orang lain. Ia batal mengikuti Yesus, bahkan seperti tidak ingin mendapat jawaban untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya hari ini kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar orang kaya sukar masuk surga?
Bukan kekayaan yang menghalanginya masuk surga. Bukan limpahnya harta menghalangi seseorang dapat memperoleh hidup yang kekal di surga. Yang pasti, orang kaya memilikinya dalam kelimpahan. Tidaklah demikian dengan upaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh keselamatan. Tiket untuk masuk ke surga adalah kesediaan hati untuk memilih kehendak Tuhan melebihi segala sesuatu. Mengikuti dengan kepasrahan yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam hidup kita seperti apapun juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang mendengarkan firman dan melaksanakannya, itulah yang akan diselamatkan. Kita memang perlu percaya kepada Tuhan. Kita harus berharap pada Tuhan dan kita harus mencintai Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana ia bisa mengasihi Tuhan yang tidak nampak? Karena apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Demikian sabda Yesus. Maka saudara, memperoleh kehidupan kekal, kerajaan Allah atau keselamatan sangat bergantung pada kita masing-masing. Sejauh mana kita, orang kaya atau tidak, sanggup mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh melebihi dari yang kita miliki. Tuhan memberkati. Bapa yang terkasih, hadir dan berkaryalah senantiasa di dalam hidup kami, agar melalui hidup kami memancarlah belas kasih sejati untuk semua orang, agar dengan demikian kami sungguh pantas menjadi murid-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.